Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zukri, BP 19110030. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan Quran surat tentang ayat teknologi. Ayat yang pertama adalah Quran surat Yunus ayat 101 yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Dan komentarnya adalah pada ayat yang ke-11 surat Yunus ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan fenomena alam yang terjadi di langit dan di bumi. Fenomena itu tidak hanya dilihat dari dengan mata kepala, akan tetapi dikaji, diteliti, dipelajari dan dicermati untuk dikembangkan menjadi iptek. Sedangkan ayat yang kedua adalah ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 104 yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tertebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Quran surat Al-Baqarah ayat 104. Komentarnya tentang surat Al-Baqarah ini, Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi beserta segala yang ada di dalamnya, yang dapat kita saksikan ketinggiannya, keindahannya, keluasaannya, kemanfaatannya, seperti di langit dengan 100 miliar galaksi, di mana setiap galaksi terdiri dari 100 miliar bintang. Begitu pula di bumi Allah menciptakan segala benda-benda di dalamnya untuk keperluan manusia, seperti gunung-gunung yang penuh dengan bebatuan, hutan belantara yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Begitu pula di laut yang penuh ikan dan makhluk hidup di dalamnya. Air yang begitu luas dapat dipakai transportasi manusia. Angin dan udara yang senantiasa sangat dibutuhkan oleh manusia, baik untuk kehidupan diri maupun digunakan sebagai energi. Surat yang ketiga adalah surat Asy-Syu'ara ayat 128. Artinya adalah, apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main? Dan komentarnya adalah, tempat yang tinggi di permukaan bumi, pendapat lain mengatakan maknanya adalah gunung, dan Mujahid berpendapat maknanya adalah celah antara dua gunung. Makna ayat ini adalah kalian membangun bangunan di setiap tempat yang tinggi, padahal kalian membangunnya sia-sia, sebab tidak memiliki manfaat yang jelas kecuali untuk kebanggaan bangga dan menyombongkan diri, serta mengganggu orang yang lewat dan menghinanya. Ayat keempat adalah Asy-Syu'ara ayat 129. Artinya, dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia. Komentarnya, apakah kalian terlalu gembira dengan dunia dan tersibukkan dengannya? Dengan banyaknya bangunan kalian di mana-mana yang menjulang tinggi ke atas langit, seolah-olah engkau akan hidup selamanya di dunia. Dan kenyataannya tidak ada jalan kekal kalian hidup di dunia. Dan surat Al-A'raf ayat 4 yang terakhir, terjemahannya, dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad, dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dan buat kerusakan. Komentarnya, dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti di bumi ini setelah kaum Ad, dan memberikan tempat bagimu, yakni menempat kamu di bumi. Kamu dirikan istana di atas tanah-tanah yang datar sebagai tempat tinggalmu di musim panas, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk didirikan rumah yang kamu tempati di musim dingin. Dinashabkannya lafal buyutan menjadi hal dari lafal yang tersimpan. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Dan kesimpulan di antara semuanya adalah, Al-Quran bukanlah buku yang berisi tentang ilmu pengetahuan yang berasal dari hasil penelitian manusia, dan bukan merupakan kesimpulan teori-teori alam dan teknologi, tetapi Al-Quran adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah sebagai pedoman hidup bagi manusia.
Al-Quran bukan efek, akan tetapi segala apa yang ditulis di dalamnya dapat dikaji kebenarannya setelah manusia membuktikan secara ilmiah. Sekian dan terima kasih. Hanya itulah presentasi tentang Al-Quran dan ayat yang mengandung iptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.